mau berenang di tepian kali, terburu-buru jatuh jadinya. Sungguh senang ngaji di Al-Hasani, waktu berlalu tidak terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampailah kita di acara inti. Ahlan wa sahlan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai kepada acara inti, yaitu kajian ba'da subuh Al-Hasani, yaitu penguraian dan pembahasan ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Syukur Alhamdulillah, kita yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan juga mancanegara, dari berbagai profesi dan disiplin ilmu, disatukan Allah dengan Al-Quran. Moga Allah jadikan kita tetap istiqomah mempelajari dan mentadaburi Al-Quran dan senantiasa dalam ridha Allah. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Hadirin rahimakumullah, hari ini Ahad tanggal 1 Desember 2024. Pagi ini akan diuraikan Al-Quran surat 6, surat Al-An'am ayat 77 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani bersama Buya Rizal Al-Hasani yang pagi ini akan didampingi oleh Ibu Nur Wahida dari kelas M1. Mari kita sapa dulu dengan hormat Buya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Pak Mutamil. Sehat, Buya? Alhamdulillah. Pak Mutamil gimana? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa Amin. sehat ya, sehingga bisa belajar terus bersama, Buya. Amin. Amin. Kita sapa juga pendamping Buya pagi ini, yaitu Ibu Nur Wahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Wahida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tenang. Sudah siap sekali kelihatannya. Ya. Baik, kepada Ibu Nur Wahida, kami dari tim MC mensupport Ibu Nur Wahida ya dengan nuansa putih pagi ini. Ya, putih melambangkan kesucian. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang suci, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya saya persilakan Buya Rizal. Waktu dan tempat dipersilakan, Buya. Syukran Pak Mutamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, alhamdulillahirabbil. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur
Dan kita berharap dengan usia yang kita jalani ini, semua tindak tanduk kita, semua perilaku kita, tutur kata kita mempunyai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, nikmat bersama Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah kita terpilih. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada huswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman nanti, termasuk kita di dalam. Kita berharap nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya ke kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita bermohon kepada Allah agar kita bisa bertetangga dengan beliau. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini akan kita bahas surat Al-An'am ayat 77. Kita bersama Bu Nur Faida. Assalamualaikum Bu Nur Faida. Waalaikumsalam Panggilan Bu, warahmatullahi wabarakatuh. panggilan Bu Neneng ya. Neng, iya. Ya. Di mana Bu si Bu Neng nih? Di Padang, Bu ya. Alhamdulillah. Padang tepatnya di mana itu? Di depan rumah Pak Das, Jalan Oh. Surabaya. Oh, Jalan Surabaya. Bu Neneng siapa yang bawa ke sini? Eh, banyak itu Bu ya. Yang pertama itu Uni Efrida, kemudian adik Nina, Ete juga Frida. Efrida ya. Afrida. Afrida. Ya, Afrida. Frida Desial. Ya. Ya. Ada hubungan dengan Bu Afrida? Afrida itu kebetulan kami sejurusan dan ada acara alumni. Jadi ngomong-ngomong di tempat acara itu, nah, itu kemudian dikasihnya link. Sebetulnya sebelum itu sudah ada juga Pak Das ngomong-ngomong tapi belum dapat link. Oh, oke. Iya. Ada sama Bu Afrida ya. Oke. Sekarang ya, Ibu ada di kelasnya Bu Ira ya. Bu Ira, ya. Oke. Jam Siap ya Bu? Insya Allah Bu ya. Oke. Kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Bu Nur Haida ya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Awal kalam mulo rundiangan. Salam takzim dari Ambo. Sidang pandanganan budiman. Sambuitlah salam dari Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan limpahan rahmat dan kurnia-Nya, kita bisa melaksanakan Zoom pagi ini. Dengan harapan, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran pada kita semua. Khususnya bagi saya sebagai pendamping Buya Hasrizal Al-Hasani yang sangat kita banggakan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaum akhir beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk mengucapkan salam penghormatan kepada yang terhormat guru besar kita, Buya Hasrizal Al-Hasani, beserta keluarga. Yang saya hormati, Pak Helmi, Pak Adril, dan Pak Saad Murdi. Serta Bapak Muktamil Ayub sebagai moderator
dan Ibu Nelly Adnan yang sudah membawakan tilawahnya pagi ini. Yang saya hormati Ibu Meli, Ibu Riri, serta pengurus yang ada di Al-Hasani. Yang saya hormati guru pembimbing di kelas M1, Bu S. Wiralda, Bu Yulmarisa, dan Bu Diana, beserta bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat surga di kelas M1. Yang saya hormati guru pembimbing di kelas GGF 13, Pak Joko, dan Bu Sispa, serta sahabat-sahabat surga yang setia di kelas GGF 13. Yang saya hormati Pak Fauzi, Bu Wati, Uni Zurmiati, Pak Dasril, yang sudah mengizinkan saya untuk belajar dan menyimak di kelasnya. Terima kasih pada adikku Nina, Weli, yang sudah membantu penyempurnaan PPT yang akan saya uraikan nanti. Sebelumnya, saya hormati Ibu, bapak-bapak, seluruh peserta Zoom pagi ini di perguruan Al-Hasani yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Teristimewa etekku Eli Yunidar yang sudah saya sayangi dan saya banggakan. Adinda Nina, Nini, dan Uni Efrida yang sudah mengajak saya bergabung di Al-Hasani. Yang saya sayangi dan cintai, anak-anak yang sudah mengizinkan mamanya belajar gramatikal Al-Quran di perguruan Al-Hasani ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, terima kasih saya ucapkan kepada Buya Hasrizal Al-Sani dan keluarga. Jasamu bagaikan intan permata, sangat mahal dan berharga. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membalasnya. Guruku, pembimbingku, surga menurutku. Doaku padamu ya Allah, sehatkan Buya kami selalu, agar kami tetap dapat belajar bersamanya. Amin. Ya Robbal Alamin. Ucapan terima kasihku pada bapak-bapak dan ibu-ibu para pembimbing di perguruan Al-Hasani. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah membimbing dan mengenalkan aku pada gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani. Semoga Allah membalas jasa-jasa bapak-bapak dan ibu-ibu dengan pahala yang melimpah. Guru laksana matahari yang menerangi, mengeluarkan kami dari kegelapan. Terima kasih untuk segala ilmu yang telah Engkau berikan. Kami selalu bersyukur atas apa yang diberikan kepada kami. Guru bukan hanya mengajar kami, tetapi juga membimbing kami. Terima kasih Bapak Ibu dengan segala ilmunya. Jasamu tiada tara. Terima kasih Bapak dan Ibu karena sudah sabar mendidikku. Sehingga sekarang aku bisa membaca sedikit-sedikit terjemahan Al-Quran walaupun belum sempurna. Terima kasih pada semua yang sudah membantuku dalam penyelesaian tugas ini. Antah sape, antah cubada, dimakan orang di hari rayo. Antah dape, antah hinda, dicubo juo mangurainya. Ramo-ramo si gumbang janti, kati endah pulang bakudo. Kito mangurai ayat baganti-ganti, kinilah tibo giliran ambo. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang akan saya uraikan pagi ini.
Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Sadaqallahul azim. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 77. Terdiri atas 24 penggalan dan 2 bahagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 8. Penggalan kedua, penggalan 9 sampai dengan 24. Penggalan Al-Quran Surat Al-An'am ayat 77. Penggalan pertama, fa. Penggalan kedua, lamma. Penggalan yang ketiga, ro'a. Penggalan keempat, al-qamara. Penggalan yang kelima, bazigon. Penggalan keenam, kola. Penggalan ketujuh, haza. Penggalan kedelapan, robbi. Penggalan ke-9, fa. Penggalan yang ke-10, lamma. Penggalan yang ke-11, afala. Penggalan ke-12, kola. Penggalan ke-13, la. Penggalan ke-14, in. Penggalan ke-15, lam. Penggalan ke-16, yahdi. Penggalan ke-17, ni. Penggalan ke-18, robbi. Penggalan ke-19, la. Penggalan ke-20, akuna. Penggalan ke-21, na tasdid. Penggalan ke-22, minna. Penggalan ke-23, al-qaumi. Penggalan terakhir, penggalan 24, ad-dolina. Uraian gramatikal Al-Quran, Surat Al-An'am, ayat 77. Bahagian pertama, terdiri dari penggalan pertama sampai penggalan ke-8. Penggalan pertama, fa. Bentuknya huruf bermakna. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus 306, artinya maka. Penggalan kedua, lama. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus 402, artinya tatkala. Penggalan ketiga, ro'a. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau berakhiran harokat fathah. Aslinya ro'a. Karena bertemu lam sukun maka ya menghilang. Menitipkan harokatnya ke alif. Pelaku huwa.
akar kata ro'aya, dibaca ro'a, merupakan salah satu dari 4 kata yang memiliki 2 huruf sia yang berjumlah kurang lebih 90% dalam Al-Quran. Terdapat dalam buku materi halaman 33. Pola fa'ala dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 136 artinya dia telah melihat. Penggalan keempat. Al-Qamara. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda berawalan alif lam. Ciri objek berakhiran harokat fathah. Akar kata qamara. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alun. Dalam Kamus Mahmud Yunus 356 artinya bulan. Penggalan yang kelima. Bazigo. Bentuknya kata benda pelaku aktif, objek tunggal. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktif. Huruf pertama berharokat fathah panjang. Dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri objek fathah tain. Akar kata bazago. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Fa'ilun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 64. Artinya yang terbit. Lanjutan uraian gramatikal Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 77. Bagian pertama, penggalan 6 sampai 8. Penggalan 6. Kola. Bentuknya KKL. Ciri KKL berakhiran fathah. Sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata kowala menjadi kola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat dalam buku materi halaman 30. Pola fa'ala Kamus Muhammad Yunus halaman 360 artinya dia telah berkata. Penggalan ke-7 haza merupakan kata tunjuk dekat yang artinya ini. Penggalan ke-8 Robbi merupakan kata benda majemuk terdiri atas Robbi dan ya sukun. Ciri kata benda majemuk. Kata benda pertama Rob. Tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua
ya sukun merupakan kata ganti. Kata benda majemuk terdiri dari dua kata, yaitu Robbi. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Artinya, Robban bermajemuk dengan ya aslinya. Menjadi Robba. Maaf. Ya Robun. Menjadi Rob. Untuk memudahkan bacaan. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri objek fathah tain. Pola kata kerja Subjek, fa'ala. di subjek berbeda. Oh Tumatain. iya, maaf. Ciri subjek domah tain. Akar kata robba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136. Artinya Tuhan. Ia merupakan kata ganti milik. Artinya aku. Arti dari Robbi, Tuhanku. Arti Al-Quran surah Al-An'am ayat 77 bagian pertama. Penggalan 1 sampai 8. Maka tatkala dia telah melihat bulan yang terbit, dia berkata, inilah Tuhan. Uraian gramatikal Al-Quran surat Al-An'am ayat 77 bagian kedua. Penggalan 9 sampai dengan 13. 24 ini. Nah. Penggalan pertama. Fa, huruf bermakna. Penggalan ke-10. Lama. Artinya tatkala. Penggalan ke-11. Afala. Bentuknya KKL. Ciri KKL berharokat fathah. Pelaku huwa. Akar kata. Afala. Pola. Fa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 45. Artinya. Dia telah terbenam. Penggalan ke-12. Kola. Bentuknya KKL. Ciri KKL di akhir kata sekali berakhiran patah. Di akhir kata sekaligus menunjukkan pelaku huwa. Akar kata kowala menjadi kola. Merupakan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 360. Artinya, dia telah berkata. Penggalan ke-13. La merupakan huruf penegasan yang artinya sungguh.
Penggalan 14-24 merupakan kalimat bersyarat dengan uraian sebagai berikut. Penggalan 14, in. Bentuknya huruf bermakna atau huruf syarat. Penggalan ke-15 sampai dengan 18 merupakan kalimat syarat. Lam yahdini Rabbi. Penggalan 19 sampai 24. La akunanna minal qaumi dolin. Merupakan huruf jawab syarat. Kalimat syarat. Ya, jawab syarat. Penggalan ke-14 in. Bentuknya huruf bermakna atau huruf syarat yang artinya jika. Penggalan ke-15 lam. Bentuknya huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ke-16 yahdi. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yahdi. Karena bertemu lam menjadi ianya menghilang menjadi yahdi. Ciri KKSAD berawalan ya dan berakhiran doma. Pelaku huwa, akar kata hadaya dibaca hada. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat, maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem try and learn. Pola fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 480. Artinya dia sedang akan memberi petunjuk. Lanjutan uraian gramatikal Al-Quran Surah Al-An'am ayat 77 bagian kedua. Penggalan 17 sampai dengan 21. Penggalan 17. Ni. Bentuknya kata ganti. Objek. Artinya aku. Penggalan ke-18. Rob. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri atas Robbi dan ya sukun. Ciri kata benda majemuk. Kata benda pertama Robbi. Tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua ya sukun sebagai kata ganti. Robbi bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya Rob. Karena bermajemuk dengan ya,
menjadi Robbi, merupakan subjek dari Yahdi. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri subjek tunggal domah tain. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alu. Terdapat dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Ia merupakan kata ganti yang artinya aku. Arti Rob, Tuhanku. Penggalan ke-19, la. Bentuknya huruf bermakna. Artinya sungguh. Penggalan ke-20, akuna. Bentuknya KKSAD. Aslinya akunu. Karena diikuti nun tasdik menjadi akuna. Ciri KKSAD-nya diawali alif dan berakhiran domah. Pelaku ana, akar kata kawana, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Terdapat di dalam buku materi halaman 31. Kawana menjadi kana dan terdapat dalam kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat dalam buku materi halaman 30. Pola fa'ala dalam Kamus Mahmud Yunus 386 yang artinya aku sedang akan ada. Penggalan 21. Nah, tasdik. Artinya bentuknya huruf bermakna, artinya benar-benar. Penggalan 22. Mina. Bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan 23. Al-Qaumi. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda diawali huruf jar, min. Dan berawalan alif lam. Artinya, aslinya, kauma. Merupakan huruf j, karena bertemu dengan huruf jar, kaumin. Dan berawalan alif lam menjadi al-qaumi. Ciri objek tunggal berakhiran fathah tain. Akar kata qawama menjadi koma. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat dalam buku materi halaman 30. Pola kata kerja
fa'ala, pola kata benda fa'lun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Penggalan terakhir, penggalan ke-24, ad-dolina. Bentuknya kata benda pelaku aktif, objek jamak. Ciri kata benda berawalan alif lam. Ciri pelaku aktif, huruf pertama berharokat fathah panjang. Huruf kedua kasroh. Ciri objek jamak berakhiran ya sukunna. Akar kata dolla. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal dolla. Dolilun menjadi dola. Dolun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'ilina. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 230 yang artinya orang-orang yang sesat. Arti Al-Quran Surah Al-An'am ayat 77 bagian kedua, penggalan 9 sampai 24. Maka tatkala bulan telah terbenam, dia berkata, sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku benar-benar menjadi kaum orang-orang yang sesat. Arti keseluruhan surat Al-An'am ayat 77. Maka tatkala dia telah melihat bulan yang terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Maka tatkala dia telah terbenam, dia berkata, sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku benar-benar menjadi kaum orang-orang yang sesat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mohon yang sebesar-besarnya maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan kata yang tidak pada tempatnya atau kalimat yang tidak sesuai. Saya hanya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi uraian ayat dari Nur Wahida. Semoga bermanfaat. Wabillahi Amin. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat Bu Nur Wahida. Gimana rasanya Bu Nur Wahida? Rasa dak dikduk pertama sudah lepas, tinggal dak dikduk yang kedua lagi. Enggak, biasa-biasa Bu. Ini baru pertama tampil ya Bu? Iya, baru pertama, Ustaz. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Udah pensiun sekarang Bu Nur Wahida ya? Udah. Dulu kerja di mana? Dulu jadi guru di SMA 2 Padang. Oh, Semandok. Tahun berapa mulai gurunya? Tahun 85, Ustaz. Guru apa itu? Guru geografi. Oh, Memutar-mutar bumi, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sama 3 sempat numpang di SMA 2 sebentar.
satu semester. Iya, Oke, makasih banyak Bu Nur Wahida. Mudah-mudahan bisa sama-sama istiqomah Buya. bersama Al-Quran ya. Baik Alhamdulillah. Bapak Ibu, itu tadi surat Al-An'am ayat 7 yang dibawakan oleh Bu Nur Wahida ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma, maka ketika, maka tatkala. Nah, ini masih bercerita tentang ayat sebelumnya ya. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ya. Falamma, maka ketika ra'al qamara bazighan, dia melihat bulan terbit, bulan terbit, qala, dia berkata, siapa tadi? Ibrahim ya. Haza Rabbi, oh ini Tuhan. Iya. Ini, pada saat Ibrahim ya, dia melihat bulan, oh ini Tuhan. Falamma, maka ketika afala, bulan itu terbenam, qala, dia berkata, la illam yahdini Rabbi. Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, tidak memberitahu, tidak memberi petunjuk, la akunanna minal qaumid dhalin. Sungguh, aku benar-benar menjadi orang-orang kaum yang sesat. Jadi kalau Allah tidak memberi petunjuk, maka Nabi Ibrahim tidak akan tahu siapa Tuhannya. Ya. Alhamdulillah Allah memberitahu nanti ya. Inilah cerita sepenggal dalam kisah Nabi Ibrahim menjadi Tuhan dan selengkapnya nanti akan ditambahkan oleh Pak Saad Mudi. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat 7 yang sudah disampaikan Pak Faida Mumtaz. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada hal-hal yang salah ucap, salah kata, kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya karena sedang belajar dan kalau benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu. Dan kepada Pak Mutamil Ayib sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Pak Mutamil. Baik, terima kasih Buya. Ya, terima kasih juga Ibu Nur Wahida yang sudah Ya. menguraikan ayat dengan tenang dan mumtaz. Mudah-mudahan kita semua semakin terbenakkan ilmu-ilmu Al-Qur'annya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.